Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NPM 21125469 dari Fakultas Tarbiyah Prodi IPA Reguler Pagi Lokal D. Dalam video ini saya akan membahas tentang keterampilan menyimak. Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Yang namanya menyimak bukan sekedar mendengar dan melihat saja, tetapi ada proses yang harus dilakukan, yang mana berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam proses menyimak. Dalam proses menyimak, ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh penyimak yang baik. Yang pertama adalah mendengar. Yang kedua adalah memahami. Dan yang ketiga adalah menginterpretasi. Yang keempat adalah menilai, dan tahapan yang kelima adalah memberikan respon atau menanggapi. Di sini saya akan membahas tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama yaitu mendengar. Apa yang dilakukan penyimak di tahapan pertama ini ialah mendengarkan. Mendengarkan di sini maksudnya berfokus pada satu suara. Secara ilustrasi, pada saat Anda mendengarkan saya hari ini, adakah suara-suara lain yang juga hampir di pendengaran kalian semua? Misalnya suara kendaraan, suara kipas, suara televisi, suara cicak, atau lain-lain lah. Dan kemudian ada suara saya yang saat ini sedang Anda dengarkan. Tentu saja ada beberapa suara lain yang dalam tahapan yang pertama ini yang namanya berfokus. Kalian bagaimana mengabaikan suara-suara lain yang ada di sekitar kalian, hanya berfokus pada satu suara, yaitu suara saya saat ini yang sedang menjelaskan. Nah, itu yang namanya fokus pada satu suara. Atau misalkan kalian ingin berfokus pada hal lain, berarti kalian harus mengabaikan di luar daripada itu. Ini yang namanya tahapan yang pertama, yaitu tahapan mendengarkan. Kata kuncinya adalah fokus untuk yang tahapan pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan memahami. Pada bagian ini si penyimak mengartikan setiap kata yang didengar atau yang tadi disimak. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau yang didengar tadi. Jadi proses memahami di sini kata kuncinya adalah arti. Yang mana artinya itu berdasarkan kata atau arti sebenarnya atau istilah lainnya yang berdasarkan arti yang di dalam kamus. Tahapan kedua berbeda dengan tahapan ketiga, yaitu tahapan menginterpretasi. Kalau di bagian tahapan yang kedua adalah pengertian sebuah kata atau sebuah kalimat yang didengar, maka proses yang ketiga yaitu menginterpretasi yang berkaitan dengan memberikan makna pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Jadi arti dan makna itu berbeda. Kalau makna di proses ketiga ini berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangi, baik itu kalimat atau ucapan maupun tuturan. Misalnya dilihat dari ekspresi wajahnya, dilihat dari nada suaranya, maksudnya yang dipahami dari nada atau intonasi suaranya dipahami dari latar belakang pendidikan atau hal yang lain sebagainya. Kemudian tahapan ketiga ini berbeda dengan tahapan yang pertama, yaitu memahami tadi. Setelah itu pada proses yang ketiga ini pada menyimak, yaitu menginterpretasi, yang mana menginterpretasi itu sama juga artinya dengan penafsiran, menafsirkan atau memaknai lebih dalam atau lebih jauh. Proses menyimak keempat yaitu menilai.
Pada bagian keempat ini si penyimak memberikan penilaian. Pada bagian penilaian ini si penyimak mengevaluasi pendapat orang yang tadi disimak. Jadi si penyimak akan menilai baik atau keunggulan maupun kelemahannya atau kekurangannya atau kelebihan apa yang tadi dia simak. Kata kuncinya ialah menilai pada proses yang keempat. Dan terakhir yaitu proses kelima ialah menanggapi atau memberi respon yang tadi didengar, dipahami, diinterpretasi, kemudian diberi penilaian. Baru tahapan yang terakhir yaitu memberi respon. Setelah yang tadi saya jelaskan sebelumnya, jadi ada 5 tahapan dalam proses menyimak. Yang pertama tahapan mendengar, kata kuncinya berfokus pada apa yang disimak. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memahami kata kuncinya, mengartikan setiap kata atau ujaran atau tuturan. Kemudian yang ketiga tahapan menginterpretasi kata kuncinya, yaitu menafsirkan atau memaknai maksud dari arti yang lebih jauh dari kalimat yang dituturkan. Dan yang keempat yaitu tahapan penilaian kata kunci. Kata kuncinya mengevaluasi. Yang kelima tahap menanggapi atau kata kuncinya respon. Dan untuk materi yang kedua itu tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan artinya sangat erat kaitannya dengan etika ataupun perilaku dalam sehari-hari, sedangkan berbahasa tentu saja berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi maksud dari kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Dua aspek penting dalam mengukur apakah bahasa itu dapat dikatakan santun atau tidak. Di dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu terbagi dua. Yang pertama, kesantunan yang ukurannya tinjau dari segala linguistiknya. Kemudian yang kedua, yang ditinjau dari segala pragmatiknya. Secara sederhana, kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Linguistik itu cenderung kepada kata atau arti yang ada dalam kamus, sedangkan pragmatik itu ukurannya makna yang tercantum di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna yang berbeda dengan arti, makna yang berkaitan dengan konteks. Konteks adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Kesantunan linguistik adalah kesantunan dalam kata atau kalimat yang digunakan yang artinya sesuai kamus bahasa Indonesia. Dalam kesantunan linguistik, kita akan mengkhususkan lagi kepada kata yang mengandung imperatif yaitu kata perintah. Itu tadi penjelasan tentang kesantunan berbahasa yang ditinjau dari segi linguistik. Sekarang kita akan langsung pada bagian yang kedua, yaitu kesantunan yang diukur dari segi pragmatik. Tuturan yang mana pragmatik diukur dari ini yang sudah saya jelaskan, bahwa yang kita ukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Yang mana pragmatik ini sangat tergantung pada konteks. Apa itu konteks? Konteks itu ialah segala sesuatu yang melatar belakangi teks, yang melatar belakangi tuturan konsep. Ini ada banyak sekali. Yang pertama adalah bisa berupa waktu atau situasi. Situasi ini ada situasi yang berupa suasana, situasi psikologis. Si penutur misalnya, apakah penutur itu dalam situasi yang psikologisnya sedang sedih misalnya, atau sedang marah. Nah, itu bisa hal yang menjadi latar belakangnya, yang kemudian yang namanya konteks bisa berpengaruh pada pihak yang menjadi pembicara. Misalnya, siapa lawan bicara kita, apakah orang tua, atau apakah dia teman, apakah dia misalnya orang yang tidak kita kenal. Pihak orang atau orang lain yang menjadi lawan bicara kita bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa kita. Misalnya ketika berbicara dengan dosen, tentu saja para mahasiswa sekalian bisa berusaha untuk bersikap atau berbicara sesuatu mungkin
nanti akan berbeda ketika berbicara dengan rekan sejawat yang atau teman satu. Itu namanya kontraksi. Itu bisa dilihat dari pihak atau lawan bicara kemudian. Jika ada tujuan atau maksudnya melatar belakangi sebuah kata atau kalimat dengan kata darah, kesantunan pragmatik ini tidak kita khususkan pada kesantunan pada tuturan. Artinya adalah makna yang dituturkan, apakah dia santun ataukah dia tidak santun. Dalam tuturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif tetapi dalam kalimat non imperatif. Jadi maksudnya begini, tujuannya atau yang dimaksud dengan fitur atau perintah tetapi tidak dituturkan atau tidak dibahasakan dalam kalimat perintah. Kalimat apa itu? Tentu saja dalam kalimat